Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Darius Nifakhoi Jiduhu Hondre, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara Angkatan 49 tahun 2021. Dalam materi kali ini, saya akan membahas tentang mind mapping anti korupsi. Baik, kita mulai dengan pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio. Korupsi dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki pengertian yaitu busuk, palsu, suap, penyuapan ataupun pemalsuan. Dalam kamus hukum, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam banyak hal, korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, diantaranya seperti tata ekonomi. Misalnya, pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Akibat korupsi lain yaitu seperti dalam tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Selanjutnya dalam tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Akibat korupsi lainnya dalam tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Kita dapat mengidentifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi, antara lain yaitu: pertama, jujur; kedua, peduli; ketiga, mandiri; keempat, disiplin; kelima, tanggung jawab; 6, kerja keras; 7, sederhana; 8, berani; dan terakhir 9, adil. Adapun jenis tindak pidana korupsi yaitu: pertama, kerugian keuangan negara; kedua, suap menyuap; ketiga, pemerasan; keempat, perbuatan curang; kelima, penggelapan dalam jabatan; keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan; dan ketujuh, gratifikasi. Dalam upaya penanaman nilai dan integritas, terdapat 3 proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, yaitu: pertama, kesediaan; kedua, identifikasi; dan ketiga, internalisasi. Perubahan sikap dan perilaku yang pertama yaitu kesediaan. Kesediaan terhadap integritas adalah ketika individu
bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Kesedihan semacam ini biasanya tidak berasal dari hati kecil atau hati nurani seseorang, tetapi lebih merupakan cara untuk sekedar memperoleh reaksi positif seperti pujian, dukungan, simpati, dan semacamnya, sambil menghindari hal-hal yang dianggap negatif atau sering kita sebut dengan pencitraan. Namun, walaupun demikian, proses kesediaan untuk memperoleh aksi positif tidak selalu berarti jelek. Kadang, hal tersebut diperlukan dalam pergaulan sosial. Namun, akan menjadi tidak tepat ketika proses perubahan sosial jenis kesediaan menjadi orientasi dan mendapat protes tinggi dalam alokasi sumber daya dan energi. Kedua, identifikasi integritas. Hal ini terjadi apabila individu meniru integritas seseorang atau kelompok lain, dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberikan pengaruh terkait integritas. Seorang pegawai akan berintegritas sebagaimana idealnya seorang pegawai di kantor. Akan tetapi, dia akan mengidentifikasikan integrasi sebagaimana idealnya seorang ayah apabila sedang berada di rumah. Dikarenakan integritas di kantor sebagai pegawai tidak akan membawa kepuasan hubungan apabila diperankan di lingkungan rumah dalam pergaulan dengan anak-anak dan istrinya. Ketiga, internalisasi integritas terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas, dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Internalisasi integritas akan maksimal ketika kita mampu menggabungkan pendekatan inside out dan outside in. Untuk terwujudnya hal tersebut, maka hal yang pertama kita lakukan yaitu pertama, lingkungan yang berintegritas. Misalnya, perbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. Kedua, proteksi integritas. Pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran, dalam hal ini pikiran diri sendiri. Ketiga, perubahan sistem nilai. Jika pengaruh sudah masuk ke dalam pikiran diri sendiri, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai. Dan terakhir, keempat, agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif. Demikian penjelasan dari saya tentang mind mapping anti korupsi. Sekian dan terima kasih.